Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama dan yang utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, sehat walafiat hingga bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan Allah telah sampaikan ke tempat yang mulia ini dalam keadaan selamat. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DK Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini ada catatan bagi kita semua. Hari ini hari apa Bapak Ibu? 1 Muharram. Tahun apa ya? Tahun baru Hijriyah. Rame apa sepi? Rame. Alhamdulillah para remaja yang masih rutin, saya kemarin melihat masih seperti yang dulu. Cuma ya seperti yang dulu, maksudnya remaja aja gitu. Jadi orang-orang itu saja gitu. Jadi peningkatannya mungkin ada, ya tidak signifikan ya. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan catatan bagi kita semua bahwa apa yang disiratkan di dalam tahun itu disebut tahun Hijriyah, tahun hijrah. Mungkin itu ya sebenarnya. Kenapa? Karena penanggalan bulan Islam atau tahun Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yatrib. Yatrib ya waktu itu ya, bukan Madinah. Madinah belum, masih Yatrib. Banyak catatan jamaah sekalian yang terdapat di bulan Muharram ini yang pernah disinggung oleh Ustadz kita bahwa bulan-bulan mulia di dalam di tahun Hijrah itu ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan udah lupa kayaknya, dan Rajab ya. Salah satunya adalah bulan ini adalah bulan Muharram. Banyak catatan di dalam bulan Muharram itu, dimana salah satunya kita ingat bahwa tanggal 10 Muharram diperingati oleh kaum sebelumnya, bahwa 10 Muharram adalah kemenangan
Nabi Ibrahim selamatnya dari kejaran Fir'aun, ya. Maka hari itu diperingati oleh kaumnya, dan Rasulullah SAW juga memperingatinya. Akan tetapi kok sama ya gitu. Jadi umat Islam juga tanggal 10, dan bukan yang non Islam juga, Yahudi maksudnya, juga tanggal 10 berpuasa. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa nanti tahun depan jika Allah menyampaikan umurku, insya Allah tahun depan aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharramnya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka terkenal pada saat ini kita mengenalnya 2 hari. 2 hari berpuasa di bulan Muharram, yaitu tanggal 9 disebut dengan puasa Tasu'ah, dan bulan tanggal 10-nya disebut puasa Asyura. Kenapa disebut puasa Tasu'ah? Sebenarnya dari bahasa Arab saja, cuman kita mungkin banyak lupa atau belum mengenal, yaitu dari 9 bahasa Arabnya adalah tis'ah. Jadi diberikanlah bahasa jadi Tasu'ah gitu. Tis'ah. Dan ini disampaikan juga oleh guru kita. Saya mengingatkan kembali saja. Jadi tanggal 10-nya adalah 10 bulan, bahasa Arab 10 adalah Asyara gitu. Asyara. Maka kita mengenalkan Asyura. Jadi sebenarnya tanggal itu bukan berarti tanggal keramat yang di daerah kita ada yang mengatakan bahwa itu bulan syuro, bulan tempatnya mandi, ya. Ya gitu. Ya nggak apa-apa, setahun sekali mungkin yang nggak pernah mandi dimandikan gitu. Memang ada tradisi-tradisi seperti itu. Tapi yang memang pasti, kenapa itu menjadikan jadi tempat-tempat yang mereka lakukan, yaitu para pendahulu kita, karena mungkin memang banyak keistimewaan di bulan Muharram ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas lebih jauh juga mengenai bulan Muharram ini, juga kita mengingatkan di bulan Muharram itu terjadi peristiwa-peristiwa penting lainnya selain yang tadi, yaitu kemenangan atau selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi juga ada satu tragedi yang sangat penting juga, yang mau catatan kita, bahwa di bulan Muharram itu tepatnya di tahun 61 Hijrah, yaitu Sayyidina Husain bin Ali yang dibunuh di Karbala, tepatnya di Irak, hingga mengguncang umat manusia, khususnya umat Islam, yang menjadi simbol perlawanan terhadap kezaliman. Bahwa Husain dibunuh, dan dibunuh secara keji, sehingga jenazahnya tidak sempat dikafani dan dimandikan. Dan kalau kita ceritakan barangkali ya kita merasa sedih juga gitu. Bahwa ketika itu kepemimpinan atau yang kekhilafahan sudah berakhir, bahwa kalau kita flashback ke belakang, bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai
khalifah yang keempat juga wafat, maka kekhalifahannya diteruskan oleh Umayyah atau Muawiyah. Sebenarnya sebelum ke Umayyah diteruskan sama putranya Hasan, akan tetapi beliau karena waktu itu memang terjadi sangat sekali politik sangat kuat dan melemahnya kepemimpinan Muslim, maka Hasan tidak lama memimpin kekhalifahan dan akhirnya secara damai diserahkan kepada Muawiyah. Sedikit juga barangkali menyimak bahwa pada waktu itu Ali bin Abi Thalib juga terbunuh oleh kaum muslimin sendiri, yaitu orang-orang yang tidak suka terhadap keputusan Ali bin Abi Thalib, karena pembunuh dari Utsman bin Affan tidak dihukumnya, dan akhirnya muncullah paham-paham Khawarij yang menghalalkan darah orang-orang yang tidak sejalannya. Maka Ali bin Abi Thalib terbunuh dengan dari orang-orang dari yang membunuhnya adalah orang dari kelompok Khawarij tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit cerita atau peristiwa Husain ini sesungguhnya dibohongi ya oleh Yazid putra Muawiyah ini, bahwa mereka diundang ke tempatnya Yazid. Namanya undangan kan tidak ada persiapan apa-apa ya, jadi mereka hanya 70 orang berangkat, tapi apa yang terjadi justru mereka dikepung oleh pasukan Yazid putranya Muawiyah ini, sehingga dengan segala keterbatasan maka Husain ya berperang 70 orang melawan pasukan yang begitu banyak. Maka Husain dihabisi, dimutilasi bahkan, dan jenazahnya dibiarkan begitu saja sampai 3 hari, karena takut orang mau mendekati jenazahnya Husain, karena selalu diawasi oleh pasukannya Yazid ini. Setelah beberapa hari tersebut, maka orang-orang yang masih memiliki perhatian terhadap putra Rasulullah, cucu Rasulullah ini, maka jenazahnya dimakamkan tanpa dikafani dan tanpa dimandikan. Sejak itulah maka kepemerintahan kekhalifahan berakhir dengan berubah menjadi babad baru, yaitu Bani Umayyah. Jadi kekuasaan Bani Umayyah dengan sistem kerajaan. Nah, itulah yang menciptakan barangkali saat ini di Arab Saudi dengan diawali juga oleh Saud memulai pemerintahan dengan sistem kerajaan sampai hari ini. Silih berganti memang kekuasaan, sempat terjadi juga setelah beberapa puluh tahun, yaitu kita kenal Utsmaniyah yang ada di Turki juga menyelamatkan bagaimana kepemimpinan Islam, tapi akhirnya Islam kalah kembali dengan sistem-sistem yang sekarang ada, yaitu sistem kekuasaan
yang bersifat kekerajaan dan kekeluargaan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke masalah kita pada hari ini, yaitu kita menghadapi tahun barunya Hijriah, tahun baru Islam. Sekarang yang keberapa, Pak? Sudah berapa tahun nih? Alhamdulillah masih belum ngantuk. Ah gitu. Saya pikir ada masih ngantuk gitu. Pada ngumpet mau ngantuk gitu. Kemarin udah sempat doa awal tahun akhir tahun belum? Di rumah misalkan gitu. Mungkin kalau yang ikut semalam maghrib ikut ya? Ada ya. Alhamdulillah. Yang yasinan ya. Tapi nggak apa-apa, bisa aja di rumah sendiri juga tidak masalah. Jamaah yang dirahmati Allah, mengapa tahun baru Hijriah menjadi penting kita ingat? Karena hijrah ini adalah satu simbol yang menuju kebaikan, di mana Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah bukan semata-mata berpindah tempat saja. Nah, ini mungkin perlu catatan bagi kita semua ya. Tapi berpindahnya Rasulullah SAW adalah pindah dari keterjajahan, dari penindasan, dari semua tekanan-tekanan yang berada di kota Mekah menuju kebebasan, sehingga Rasulullah SAW beserta para sahabatnya bisa dengan bebas atau leluasa menyebarkan agama Islam ini atau menyuburkan semangat memeluk agama Islam, di mana kita ketahui bahwa peradaban umat Islam dimulai dari kota Madinah yang bebas dari penindasan yang di sana di Mekah begitu kerasnya, hingga hilang penindasan itu, menuju peradaban dari ketertinggalan menjadi kejayaan bagi umat Islam. Oleh karena itu, pada tahun baru Hijrah ini bukanlah sekedar tanggal baru saja, melainkan untuk memperbaharui beberapa hal. Mungkin ya perlu kita ingat bahwa dengan adanya awal tahun baru ini, mari kita perbaharui iman, semangat dan komitmen kita di dalam menjalankan agama di tengah tantangan zaman yang begitu terasa kuat tekanannya, khususnya bagi umat Islam. Di mana kondisi umat Islam pada saat ini, mungkin semua jamaah juga merasakannya ya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kezaliman, tapi penuh dengan segala kemudahan sesungguhnya. Karena kalau di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah menyampaikan satu kesulitan itu ada dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Disebut dua kali bahwa satu kesulitan
itu ada dua kemudahan. Jadi apabila kita menghadapi satu kesulitan, sesungguhnya jangan merasa sulit, tapi justru itu adalah sebuah tantangan dan pasti jalan keluarnya lebih dari satu. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa pada saat ini kita mengetahui ya bahwa kehidupan serba digital namun kering dari spiritual. Ini mungkin perlu kita perhatikan juga. Banyak informasi tetapi miskin hikmahnya. Ini adalah tinjauan-tinjauan barangkali dari sisi negatif ya. Bahwa teknologi yang saat ini yang kita pegang di dalam tangan kita, kemana saja informasi itu mudah didapatkannya, tetap seperti sebuah pisau yang bermata dua. Sisi satu adalah kebaikan dan sisi satu adalah keburukan. Dua jalan itu ya silahkan kepada seluruh jamaah memilihnya. Apabila ingin selamat dan tidak tertinggal, maka teknologi digital ini tetap kita pakai, kita gunakan ya, walaupun yang buatnya bukan orang kita misalkan. Tetapi tetap ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil manfaatnya. Seperti dulu kita telepon ya, harus menggunakan pulsa. Bisa pakai HP, kalau nggak ada pulsanya ya nggak bisa telepon. Tapi saat ini dengan teknologi kita cukup membeli paket internet saja, tapi bisa beberapa manfaat, bisa nonton video, bisa telepon, dan bisa surfing atau jalan-jalan di dunia maya. Sehingga manfaatnya sangat banyak sekali. Dengan pengeluaran yang minimal, kita bisa memanfaatkan minimal 3 permasalahan tadi. Kita telepon sepuasnya tanpa biaya yang terus naik. Kita cukup membeli paket internet saja atau paket data saja. Itu adalah suatu kemajuan yang bisa dimanfaatkan buat kita semua. Memang ada sisi negatifnya, adalah tadi bahwa kering spiritual ya. Jadi banyak juga memang membuat kita malas ya. Jadi kalau dulu kita suka membaca buku ya, beli kitabnya kita kumpulkan gitu. Mungkin sekarang kitab itu jarang dibukanya, padahal informasinya lebih lengkap. Karena kalau dari internet kan hanya cuplikan-cuplikan atau cerita-cerita pendek yang di-upload oleh orang-orang ya, yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka informasi tersebut kurang lengkap, bukan berarti salah ya, tetapi mungkin kurang lengkap. Sehingga saat ini kalau kita lihat di Jawa Barat ya, kekinian lah informasinya, bahwa anak-anak sekolah diminta untuk kembali membaca buku. Barangkali inilah satu upaya hasil kajian juga ya, tidak semerta-merta beliau menyampaikan kembali ke buku, mungkin tidak itu ya. Tapi beliau mungkin atas kajian dari timnya bahwa ternyata banyak kemunduran ya bagi anak-anak itu. Misalkan suruh berhitung ya Pak Anta ya, berhitung ya, sekarang 10 kali 5 itu bengong aja ya gitu ya. Kenapa? Biasa pakai kalkulator, ada di HP lagi, cepet gitu, tinggal begini aja gitu, otaknya kurang dipakai gitu. Suruh bikin skripsi gitu kan, zaman orang-orang tahun
80-an ya masih ngetik pakai manual kan gitu. Pakai merek ya brother ya. Krek. Tapi itu menuntut beberapa aktivitas ya. Kita ngetik nggak boleh salah, karena kalau salah, waduh, ngapusnya kan begitu susah gitu. Terus fisiknya jalan, 10 jari ini harus bergerak, ya kan? Ini adalah obat. Dengan bergeraknya 10 jari mengetik, ternyata jantung kita begitu sempurna jalannya. Sekarang ngetiknya berapa, Pak? 11. Yang 8 tidak berfungsi. Jadi kalau yang ini mulai ada sakit sedikit, asam urat naik misalnya. Yang seperti itu. Tapi dulu 10 jari mereka itu bergerak. Kemudian matanya melihat naskahnya 2 kanan kiri ya. Yang satu di sini ya dia konsep, ya kan, dia tulis tangan. Yang satu lagi dia harus memperhatikan tulisannya baik atau tidak, atau benar atau salah kan gitu. Ini adalah pekerjaan yang begitu luar biasa. Itulah barangkali yang mungkin kita tidak melihat dari sisi negatifnya. Misalkan di Jawa Barat saat ini anak-anak sekolah harus kembali membaca buku. Kemudian juga umat Islam itu memang ya, kita bukan menyalahkan ya. Kok di sana orang menyampaikan bahwa umat Islam masih banyak yang terbelakang secara ekonomi, pendidikan dan teknologi. Nah, memang mungkin kan ini dibagi-bagi ya. Jadi ada yang di perkotaan gitu ya, ada yang di pedesaan. Kalau yang di perkotaan mungkin umat Islam ya cukup, secara ekonomi ya cukup bagus, pendidikan juga bagus gitu. Tetapi memang di sisi pedesaan yang barangkali kalau kita jalan-jalan ke desa ya mulai terlihat ya, kalau malam, maksudnya desanya jangan kabupaten gitu, tapi masih ke pelosok tuh di desa. Pedesa tadi saya bilangnya desa bukan kabupaten. Kalau Pak Anies kan sering ke Lombok ya, desanya juga udah bagus ya gitu. Cuma ada desa-desa yang lain memang kalau malam mati lampu Pak, gelap, jalannya gelap, nggak ada lampu penerangan gitu. Bisa dibayangkan di rumah saja begitu gelap lampunya. Kalau kita di sini kan terang benderang seperti ini. Kalau di desa cukup dengan lampu yang kecil 5 watt misalkan gitu. Seperti itu, banyak yang seperti itu. Saya kalau pulang ke desa juga melihat ya cukup sederhana. Mereka memang hidup sangat sederhana. Dan mereka memang secara ekonomi susah. Mereka tanahnya dibeli oleh cukong-cukong tanah, kemudian mereka hanya menjadi penggarap saja. Nah, banyak sekarang ini dirasakan ya di daerah-daerah seperti di Karawang gitu kan. Kita lihat ya, saya tahunya memang Jawa Barat. Jadi memang beralih fungsi ya. Jadi tadinya jadi pengelola dan pemilik, sekarang menjadi pengelola saja dan tidak memiliki. Jadi ekonominya bukannya maju tetapi mundur. Secara tadi barang-barang dijual juga penjualannya ya memang habis, tidak ada nilai yang cukup. Karena misalkan saja ya, buah kelapa di desa itu Rp3.000 saat ini. Tapi di Jakarta 20.000, nggak turun-turun Pak setelah puasa. Coba bayangkan berapa sih ongkos ya transportasi sehingga menjadikan 20.000 di kota, tetapi di desa hanya 3.000 saja. Ekonominya gimana mau maju? Apalagi singkong. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ini adalah suatu renungan bagi kita semua yang
buat umat Islam bahwa bagaimana keterbelakangan itu bisa ditingkatkan menjadi kesetaraan. Saya melihat barangkali seperti yang dilakukan oleh masjid-masjid yang sudah mapan ya, seperti Joko Karian, Al-Fatah di Pekalongan ya, nggak salah ya, itu yang diberikan ke Muhammadiyah sumbangan. Joko Karian kita tahulah di Jogja, mereka memiliki program-program yang menyentuh perekonomian rakyat kecil, sehingga paling tidak bisa mengangkat status perekonomiannya itu yang tadinya mungkin mereka pinjam ke rentenir, akhirnya dia tidak pinjam lagi ke rentenir, tetapi dia hanya mengembalikan misalkan pinjaman pokoknya dan bersedekah kepada masjid. Barangkali di momen tahun baru ini, mari kita sama-sama memikirkan barangkali di masjid kita ini yang sekarang sedang membangun, alhamdulillah ya, kanan kiri, kanan depan, atas sudah nampak begitu nyamannya ya. Nanti kalau gapuranya selesai udah mulai nampak juga tuh Masjid Anas sudah berdandan diri dan berubah, yang tadinya kumuh menjadi lebih baik. Tentunya ini tidak saja hanya pembangunan dari sisi fisik ya, apalagi kita momen tahun baru ini tadi sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Mungkin saya menyarankan atau mengajak juga, mari kita memikirkan bagaimana misalkan pengumpulan dana ya, pengumpulan dana yang nanti bisa dikelola, yang paling tidak bisa mensejahterakan yang lingkungan yang paling dekat, misalkan para pedagang sayur misalkan, itu banyak yang pinjam ke tempat peminjaman dengan pengembalian bunga yang begitu tinggi. Dulu waktu saya tahun-tahun berapa waktu itu, tahun 2014 lah gitu, sempat itu mendapatkan informasi seperti itu, banyak pedagang sayur yang mengeluh karena kan mereka tuh beli dijual kadang-kadang nggak laku gitu, mereka rugi gitu. Nah akhirnya dia cari modal lagi, tapi modal pengembaliannya sangat besar. Mungkin dengan semangat ya, semangat gotong royong kita yang ada para jamaah, saya yakin dengan ketulusan dan semangat membangun ekonomi lingkungan, mudah-mudahan ini bisa terjadi. Kita bisa memulai melihat keadaan di sekeliling kita. Ini juga informasi ini sangat kuat dari mana? Karena apa? Mustahik dari jamaah mustahik dari Masjid Anas ini, kalau kita memberikan zakat fitrah ya, itu selalu tinggi mustahiknya. Berarti kan kaum lemahnya banyak sekali. Nah, bagaimana bisa mengangkat kaum lemah ini? Itu barangkali menjadi satu pemikiran dan menjadi satu informasi bahwa perlulah dia lakukan satu survei barangkali, sehingga apa yang bisa dibuatkan di tahun baru ini ke depan, sehingga Masjid Anas tidak hanya nikmat beribadah secara spiritualnya atau ibadah mahdohnya, tapi juga bisa dirasakan secara sosialnya.
Itu barangkali yang khususnya dari saya menyarankan ke depan, mari sama-sama seluruh jamaah bersemangat untuk melakukan pekerjaan yang bersifat sosial dan gotong royong. Jamaah yang dirahmati Allah, melihat fenomena zaman saat ini atau di akhir-akhir zaman ini seperti merajalelanya hoak, materialisme dan jauh dari nilai-nilai Islam, itu adalah bagian kita melihat dari sisi negatifnya sebuah teknologi ya. Jadi kalau kita pegang HP yang muncul di informasi YouTube, kalau kita buka YouTube ya seperti itu. Kalau kita buka Instagram juga seperti itu. Kalau kita buka TikTok ya juga seperti itu. Jadi ada baik ya ada buruk. Tapi kalau pikiran kita hanya ingin menonton saja gitu, kadang-kadang kita terlena dengan tontonan itu. Misalkan jangankan yang di TikTok gitu kan, karena semua informasi itu yang dulu di TVRI ditayangkan sekarang udah masuk juga ke TikTok. Jadi ada mungkin yang suka nonton arisan, ibu-ibu misalnya, ya nonton arisan aja gitu kan, ketawa-tawa gitu kan, lupa yang lain gitu. Ada yang nonton dangdut aja gitu, terus lupa yang lain gitu. Akhirnya apa? Banyak saat ini yang orang siang dangdutan, misalnya siang ya mubah, hal-hal yang mubah gitu kan, terus waktunya sholat ya sholat gitu. Kalau kita melihat catatan buku kita, kalau kita mau bandingkan sebenarnya dicatat seperti itu gitu kan, berapa waktu untuk kebaikan, berapa waktu untuk mubah, dan berapa waktu yang sia-sia, berapa waktu yang benar-benar maksiat gitu. Catatan kita jadi berantakan barangkali, yang ada merah, ada hijau, ada kuning gitu kan. Padahal sesungguhnya Allah hanya menerima satu saja, bahwa catatan itu adalah catatan yang bersih, yang bersih dari kemaksiatan, bersih dari kezaliman. Kan itu sebenarnya yang Allah minta, bahwa Allah tidak akan menerima manusia kembali kepada Allah ya manakala dia masih memiliki dosa, yang sebut sekarang yang gampangnya adalah dosa. Sesungguhnya orang yang kembali kepada Allah itu adalah kembali dalam keadaan suci. Seperti itu yang sering kita dengar, bahwa setelah Ramadan ya kan kita disucikan kembali menjadi fitri. Itu sebenarnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini merenung, mengkaji-kaji atau muhasabah dalam diri kita. Apakah selama ini perjalanan hidup kita itu seperti itu? Membuat catatan harian kita itu ada merah, ada kuning, ada hijau, ada putih, ya seperti itu. Apakah seperti itu gitu? Marilah kita muhasabah, sehingga walaupun ada informasi hoak, kita tidak menanggapinya dengan wah semangat, sama-sama emosi, kita menanggapi dengan emosi pula gitu kan. Padahal belum tentu itu kebenarannya. Jadi lebih baik kita berprasangka baik ketimbang kita mengikuti informasi-informasi yang belum jelas. Walaupun datangnya menyakitkan, tetapi bagi orang muslim yang baik, maka dia tetap akan mengeluarkan kata-kata yang baik tersebut. Jadi berjuang sesuai dengan kapasitas gitu. Kalau kapasitas kita ya tidak ada, ya kita doakan gitu kan. Seperti Palestina gitu kan. Kita nggak mungkin berperang, tetapi kita bisa mendoakan. Kalau kita punya rezeki, ya kita bersedekah, kita beramal untuk menambah bantuan-bantuan yang mungkin ada dikumpulkan oleh teman-teman kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa sifat introspeksi diri ini sangat penting sekali buat kita semua. Mudah-mudahan dengan tadi saya singgung sedikit bagaimana kita melihat catatan hidup kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadikan pelajaran dan pengingat kita semuanya untuk bisa
berjalan lebih baik di tahun-tahun yang akan datang, yang akan insya Allah akan kita lewati ini. Jamaah yang dirahmati Allah, selain itu setelah kita mencoba introspeksi diri, muhasabah apa yang telah kita lakukan selama ini, jangan lupa juga kita menambah ukhuwah ya. Kemarin Ustaz kita menyampaikan bahwa perkuatlah ukhuwah Islamiyah, perkuatlah persaudaraan. Jadi kemarin itu kan barangkali ini adalah suatu catatan ya, menambah keilmuan bagi kita semua yang selama ini mungkin ada jamaah yang celananya cingkrang, jenggotnya panjang gitu kan, berdirinya tegak misalnya gitu kan, terus kita jadi tidak nyaman gitu kan beribadah misalnya gitu. Ada yang bawa batu misalkan, bawa pasir gitu, untuk sujudnya gitu. Itu menjadikan tidak nyaman juga kita beribadah kan gitu kan. Ini ternyata ada suatu pendapat juga bahwa barangkali perlu juga evaluasi buat diri kita ya, bahwa mereka masih beriman kepada 6 perkara gitu kan. Terus dengan kitab yang sama, dengan Rasul yang sama, kiblatnya yang sama kan gitu kan. Sesungguhnya bahwa secara tauhidnya sama gitu, tetapi dalam fikihnya, dalam cara mengerjakannya yang berbeda, tapi tujuannya masih sama. Nah tentunya dengan perbedaan-perbedaan ini yang kalau di daerah ya sangat mencolok ya. Tapi kalau di kita di kota-kota besar, ini adalah satu tantangan hidup buat kita semua, bagaimana untuk nyaman dengan saudara kita yang beda-beda cara mengerjakan sesuatu. Kemarin Pak Haji Jurman sempat juga menyampaikan itu kan gitu, bahwa kita ini harus nyaman dengan siapapun gitu, harus berprasangka baik, dan itulah ukhuwah Islamiyah, bahwa mereka saudara kita juga. Kenapa? Karena Allahnya satu, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitabnya Al-Quran kan gitu. Jadi tidak ada yang seharusnya menjadi masalah. Jadi mereka yakin dengan itu ya silahkan. Jadi tidak perlu kita permasalahkan kenapa kamu gitu. Nah itu nggak bisa kan gitu. Kenapa? Keyakinannya seperti itu. Mudah-mudahan dengan tadi saya menyampaikan ini gitu kan, mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bahwa kemarin yang disampaikan oleh guru kita, oleh teman-teman kita, bahwa yang disampaikan juga oleh pemimpin Iran ya, bahwa tidak ada Syiah dan Sunni gitu kan. Kenapa? Sama-sama mengimani 6 perkara itu, dan Rasulnya sama, Nabi Muhammad, kiblatnya ya Ka'bah, kitabnya Al-Quran. Jadi sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam memeluk agama dan keyakinan. Jamaah yang dirahmati Allah, karena itu ke depan mari kita sama-sama membuat perubahan dengan menyebarkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin tersebut, yaitu dengan dakwah yang baik ya. Jadi dakwah yang tidak menyakiti orang lain, tetapi justru mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Dalam menjaga akhlak, barangkali di tengah-tengah merosotnya moral umat Islam, yang kalau kita lihat ya, umat Islam itu khususnya wanita gitu kan ya, itu sangat miris sekali gitu kan. Jadi pakaian-pakaian yang begitu seronoh dapat kita lihat gitu. Ini juga menjadi tantangan terutama bagi kaum muslimin ya, bagaimana cara berpakaian yang baik. Oleh karena itu menjadikanlah kita ini sebagai umat Islam ini adalah sebagai umat perubahan,
sosial yang semangat hijrah ya. Jadi tidak stagnan. Terus kita membangun persaudaraan, terus kita membantu umat-umat yang lemah, yang terpinggirkan selama ini. Sehingga tadilah saya berharap ada suatu program yang bisa kita laksanakan secara sama-sama, yaitu membantu masyarakat yang terpinggirkan. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya barangkali ada hal-hal yang kurang tepat dan tidak berkenan di hati para jamaah. Kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuan dan ketidaksadaran dan kebodohan saya. Sebelum tutup, barangkali ada yang mau ditambahkan atau koreksi, kami silahkan. Kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.